Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Haikal, perwakilan dari Grup 1. Kami di sini akan mempresentasikan Bank Nobu, pemodelan proses bisnisnya. Selanjutnya, next. Saya Mas Haikal dengan NIM 12.02223380. Selanjutnya. Saya Lijona dengan NIM 12022223057. Saya Reza Herianto Pratama dengan NIM 120220365. Saya Stefanus Adasawadi dengan NIM 12022200005. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarahnya Nobu Bank. Sejarah Nobu Bank. Bank ini berawal dari PT Bank Alfindo. Sejarah Bank Alfindo yang dimiliki Afi Gunawan, pendiri dari perusahaan air minum Ades, dan didirikan pada 13 Februari 1990. Saat itu bernama PT Alfindo, Sejahtera Bank Alfindo Bank. Kemudian setelah sempat hendak diubah menjadi Bank First Union dan Bank Union, nama Bank Alfindo berganti menjadi Bank Nasional Nobu mulai 18 Maret 2008. Memasuki pertengahan 2000-an, Alfi tak sanggup memenuhi arsitektur perbankan Indonesia dan mencari investor baru demi banknya. Tempat sebuah raksasa perbankan asal Australia, Raiffeisen Bank Internasional, menjajaki rencana pembelian Bank Nobu. Belakangan, Alfi merencanakan menjual bank itu pada Nio Yantoni dan Hendro Setiawan yang memiliki Pico Group. Sebagai informasi, Pico dahulu pernah memiliki Bank Pico dari 1996 sampai 2004 sebelum di-merger ke Bank Century dan sekarang dikenal sebagai Bank Jetras Indonesia. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari Bank Nobu. Yang diantaranya dalam visi Bank Nobu itu ada ingin dalam visi untuk menjadi standar global perseroan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri perbankan, dalam bertahap melengkapi produk dan layanan yang dimilikinya dan secara konsisten meningkatkan kualitasnya. Kemudian misinya juga menjalankan fungsinya sebagai bank yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan memprioritaskan pelayanan pada usaha kecil dan menengah dalam tunjangan pembangunan ekonomi nasional dan membantu peningkatan daya saing dan kompetisi dunia UKM dalam era globalisasi ini. Untuk tujuan perusahaan ini yaitu berkontribusi pada perekonomian nasional melalui peran intermediasi yang fungsi utamanya industri perbankan. Dengan peran ini diharapkan dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan atau sustainability. Alasan kami untuk memilih perusahaan ini adalah karena perusahaan ini masih asing dan belum banyak yang mengetahui tentang Bank Nobu, dan kami berniat untuk memberikan penjelasan tentang proses bisnis Bank Nobu dari visi misinya dan tujuan perusahaan ini tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari proses bisnis kredit tanpa anggunan. Yang pertama, dimulai dari sales memberikan penawaran kredit tanpa anggunan. Selanjutnya, jika nasabah menolak proses akan selesai. Selanjutnya, jika nasabah menerima penawaran, nasabah akan mengirim persetujuan penawaran KTA. Selanjutnya, sales akan meminta dokumen nasabah. Selanjutnya, sales akan menerima dokumen dari nasabah. Selanjutnya, sales memberikan dokumen kepada Loan Processing Credit Policy. Loan Processing Credit Policy menerima dokumen nasabah yang diberikan oleh sales. Selanjutnya, Loan Processing akan mengecek BI checking atau selik. Selanjutnya, Loan Processing Credit Policy akan mengecek DHN atau Daftar Hitam Nasional. Selanjutnya, Loan Processing akan mengecek Dukcapil dan catatan sipil. Selanjutnya, Loan Processing Credit Policy akan memberikan dokumen kepada Loan Analysis. Selanjutnya, Loan Analysis akan menerima dokumen nasabah. Selanjutnya,
loan analysis akan menganalisis capability payment. Selanjutnya, loan analysis akan membuat dokumen persetujuan pinjaman. Selanjutnya, loan analysis akan memberikan dokumen persetujuan pinjaman. Selanjutnya, loan analysis menerima dokumen persetujuan pinjaman dari nasabah. Selanjutnya, loan analysis akan memberikan dokumen persetujuan pinjaman kepada operation loan. Selanjutnya, loan analysis akan memberikan dokumen persetujuan pinjaman kepada operation loan. Operation loan akan menerima dokumen persetujuan pinjaman yang diberikan dari loan analysis. Selanjutnya, operation loan akan memeriksa dokumen persetujuan pinjaman. Selanjutnya, penandatanganan nasabah. Selanjutnya, operation loan akan menerima penandatanganan nasabah. Selanjutnya, pencairan pinjaman, dan yang terakhir ada monitoring cicilan. Proses bisnis kredit tanpa agunan di Bank Nobu melibatkan serangkaian langkah dari penawar produk hingga pemantauan pembayaran cicilan. Kredit tanpa agunan adalah kredit yang diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat diperoleh tanpa memerlukan agunan. Kredit tanpa agunan didasarkan pada kelayakan kredit dan kemampuan peminjam untuk membayar. Ada 5 aktor yang berperan dalam proses kredit tanpa agunan, yaitu calon nasabah, sales, loan processing credit policy, loan analysis, dan operation loan. Selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Saya akan menjelaskan proses bisnis KPR atau kredit perumahan rakyat. Proses bisnis kredit perumahan rakyat atau KPR di Bank Nobu melibatkan serangkaian langkah dari penawaran produk hingga pemantauan pembayaran cicilan. Inisialisasi dimulai dengan yang kemudian diikuti oleh permintaan dokumen data wajib dari calon pembeli. Bank mengirim penawaran atau pemasaran produk KPR kepada calon pembeli rumah. Lalu calon pembeli rumah mengirim kembali kepada bank. Bank menerima permintaan dokumen wajib dari calon. Lalu bank membuat dokumen dan data calon pembeli rumah. Selanjutnya, data dan dokumen yang diperlukan selanjutnya itu membuat aplikasi pinjaman memasuki ke dalam database. Lalu selanjutnya loan processing akan mengirim pesan bahwa akan diadakan pemeriksaan. Dan loan processing menerima pesan dari calon pembeli mengizinkan pemeriksaan. Selanjutnya proses pemeriksaan kredit dilakukan. Pemeriksaan kredit. Jika pemeriksaan gagal, maka proses selesai karena proses gagal. Namun jika pemeriksaan berhasil, itu akan melanjutkan kepada daftar sistem nasional. Itu pengecekan pada daftar sistem nasional atau disingkat DHN. Pengecekan DHN. Pengecekan gagal, proses itu akan langsung selesai karena proses gagal. Namun jika proses pengecekan berhasil, itu akan lanjut menuju proses verifikasi di loan processing. Itu melakukan memverifikasi data kependudukan dan catatan. Lalu loan processing mengirim pesan data sudah diverifikasi. Selanjutnya, analisis kelayakan pinjaman dilakukan pada loan analisis KPR. Lalu melakukan evaluasi kelayakan. Jika tidak layak peminjaman, proses akan gagal dan selesai. Namun, jika layak peminjaman akan melanjutkan, memenuhi syarat, kemudian menandatangani akad rumah pada loan analisis KPR. Selanjutnya, loan operation loan. Operation loan akan memberitahu untuk melakukan penandatanganan kepada calon pembeli rumah. Selanjutnya, pada loan operation, melakukan penandatanganan, akad dilakukan, pemantauan berkala terhadap pembayaran, dan yang terakhir, melakukan pemantauan mencakup berbagai aspek.
dan proses selesai. Lalu, pemantauan mencakup berbagai aspek mulai dari pemasaran analisis kelayakan hingga pemantauan pembayaran dengan tujuan memastikan transaksi KPR berjalan lancar dan sesuai dengan kebijakan Bank Nobu. Mungkin selanjutnya proses bisnisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis untuk pembukaan rekening, di mana di sini terdapat dua alat utama, yaitu calon nasabah sama customer service. Nah, proses bisnis ini dimulai dengan nasabah mengajukan permintaan dan untuk membuka rekening baru kepada customer. Kemudian, customer service akan memberikan ketentuan beserta dengan penawaran jenis rekening yang bisa dibuka oleh calon nasabah. Nah, setelah itu calon nasabah akan memberikan memberikan formulir data nasabah beserta dengan jenis pilihan rekening yang mau dibuka kepada customer service. Nah, di sini customer service akan melakukan pengecekan terhadap formulir data nasabah tersebut, di mana jika belum lengkap, maka customer service akan mengirimkan kembali formulir itu untuk dilengkapi oleh calon nasabah. Dan kemudian calon nasabah akan mengirim kembali formulir data nasabah yang sudah dilengkapi kepada customer service. Nah, jika sudah lengkap, maka customer service akan melakukan persiapan beberapa berkas, di antaranya ada formulir data nasabah yang sudah dicek, kemudian kartu contoh tanda tangan, kemudian formulir tanda setoran untuk setoran awal. Nah, kemudian customer service akan memberikan verifikasi kepada calon nasabah untuk membuka rekening. Nah, setelah mendapatkan verifikasi, calon nasabah akan memberikan verifikasinya beserta dengan memberikan setoran awal untuk rekeningnya, dan proses bisnis pun berakhir. Untuk selanjutnya proses bisnis selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baiklah, untuk proses bisnis selanjutnya itu adalah proses bisnis transfer antar bank. Proses bisnis transfer antar bank ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima untuk nasabah yang ingin memindahkan dana atau memberikan dana ke penerima di bank lain. Aktor yang berperan di proses bisnis itu yaitu ada 4, yaitu customer, aplikasi mobile sebagai aktor yang berada di dalam perusahaannya, dan gateway TNF, dan juga satu lagi yaitu bank tujuan. Untuk proses bisnis dimulai dari customer meminta atau mengajukan transfer ke bank lain. Lalu pihak aplikasi mobile akan meminta data penerima dan jumlah transfer. Setelah customer mengisi dan mengirim data penerima jumlah transfer, aplikasi mobile akan melakukan pengecekan. Aplikasi mobile akan melakukan dua pengecekan sekaligus, yaitu pemeriksaan saldo dan juga pemeriksaan data penerima. Di pemeriksaan data penerima itu dilakukan dua kegiatan, yaitu pemeriksaan nomor rekening dan pemeriksaan bank tujuan yang diambil dari database bank. Lalu dan apabila data pemeriksaan saldo dan pemeriksaan data penerima itu tidak lengkap dan saldo tidak mencukupi, maka proses akan berakhir. Apabila saldo tercukupi dan data penerima benar, maka proses akan berlanjut. Dengan aplikasi mobile akan meminta password kepada customer, lalu customer mengirim password, dan aplikasi mobile akan mengirimkan uang ke bank tujuan melalui gateway TNF. Lalu bank tujuan akan menerima transferan, dan bank tujuan akan mengirim bukti penerimaan melalui gateway TNF juga kepada Bank Nobu. Lalu Bank Nobu akan menerima bukti penerimaan dari bank lain, lalu bukti tersebut berupa dokumen transfer, dan dokumen transfer aplikasi mobile akan mengirimkan dokumen transfer tersebut kepada customer, lalu proses akan berakhir. Oke, selanjutnya boleh dilanjut oleh Reza.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari tugas besar yang sudah kami kerjakan, yaitu yang pertama, kondisi proses bisnis existing di Nobu Bank. Identifikasi proses utama, yaitu identifikasi proses-proses utama yang ada di Nobu Bank, seperti proses pemberian kredit, penanganan klaim, manajemen risiko, dan lainnya. Yang kedua, penerapan BPMN di Nobu Bank. Identifikasi stakeholder yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk manajemen senior, departemen operasional, dan tim IT. Selanjutnya, pengalaman memodelkan proses sebagai bisnis analis, yaitu dengan mempelajari proses bisnis secara dalam, terlibat dengan pemangku kepentingan untuk memahami persyaratan bisnis dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya, manfaat implementasi BPMN. Pemahaman yang lebih baik untuk stakeholder yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses bisnis dan tanggung jawab masing-masing. Dan terakhir, ada pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dengan memelihara model BPMN agar selalu mencerminkan kondisi aktual dan perubahan di organisasi. Sekian, boleh di next. Udah selesai nih. Mungkin Jadi ya sekian dari kami. Terima kasih untuk waktunya.